Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini materinya adalah metode penulisan laporan penelitian dengan kaidah PUEBI. Jadi sebelumnya kita mengenal EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, sekarang lebih lengkap lagi namanya PUEBI. Kita akan melihat lebih lanjut apa sih PUEBI itu, begitu ya. Nah, ini CPL-CPMK-nya ya. Kemudian kita progresnya apa sih? Progresnya. Hasil keluaran kita tuh apa saja sih? Yang pertama adalah laporan penelitian, yang kedua adalah artikel ilmiah atau paper ya. Kemudian yang ketiga adalah presentasi kalian. Jadi yang dikumpulkan, yang biasa dipublish gitu kan, laporan, kemudian paper, dan kalian akan belajar untuk mempresentasikan. Nah, jadi kita akan pelan-pelan ya membahas satu persatu. Laporan penelitian adalah dokumen tertulis yang berisi hasil dari sebuah penelitian. Jadi ketika kalian sedang melakukan penelitian, nah penelitian kalian itu tidak bisa tuh kalau misalkan didiamkan saja atau cuma divideokan atau ditulis di Dear Diary gitu nggak bisa. Tapi memang harus ditulis sebagai laporan yang memang sudah sistematis, terdiri dari beberapa bagian. Apa saja bagian itu? Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan hasil, dan kesimpulan. Pembahasan hasil bisa juga disebut analisis ya. Nah, hasil penelitian ini bisa pengumpulan dan pengolahan data. Itu terkait nama lain aja. Nah, di sini isinya apa sih laporan penelitian itu? Informasi yang sistematis dan objektif. Jadi tidak subjektif terkait apa penelitian kalian. Kalian meneliti apa, topiknya apa gitu ya. Nah, nanti dari laporan itu bisa menjadi referensi orang lain gitu ya. Ketika mereka ingin mempelajari atau melakukan penelitian yang mirip-mirip atau menambah pengetahuan mereka. Ya, seperti halnya kalian belajar apa namanya persiapan KP atau TA, banyak-banyak baca KP atau TA kakak tingkat. Nah, laporan KP atau TA kakak tingkat itu sistematis kan, objektif kan, dan itu adalah bahan-bahan kalian buat belajar walaupun itu tidak bisa digunakan sebagai kitab kalian karena kalian harus banyak membaca paper dan buku referensi yang lain. Jadi laporan penelitian itu semacam acuan atau referensi saja. Tapi ketika kalian sudah akan terjun ke situ, ya kalian harus memperdalam itu dengan membaca paper-paper yang memang sudah publish, begitu ya, serta referensi. Nah, laporan ini itu bisa dalam berbagai bentuk ya, seperti laporan penelitian akademis, laporan penelitian ilmiah, laporan penelitian praktis, dan sebagainya yang sebenarnya formatnya rata-rata mirip-mirip. Pasti ada bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan, walaupun istilahnya berbeda, formatnya berbeda, template-nya berbeda, begitu ya. Bisa untuk tugas akhir, tesis, disertasi gitu ya. S1 skripsi, S2 apa? Tesis, S3 disertasi begitu. Atau bisa juga ketika kalian mau melakukan pengajuan hibah atau dana penelitian. Kemudian ketika kalian mau ikut lomba, kemudian rekomendasi kebijakan dan lain sebagainya. Begitu. Dan di laporan penelitian itu kan ada saran atau rekomendasi. Nah, saran itu sebenarnya tujuan ada tulisan saran di bab kesimpulan dan saran itu apa? Kalau gini, kalau kesimpulan itu isinya adalah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Jadi misalkan rumusan masalahnya untuk rumusan masalahnya itu ada A, B, C. Tujuan masalah berarti untuk mengetahui A, untuk mengetahui B, untuk mengetahui C. Nanti di kesimpulan itu adalah hasil jawaban atas pertanyaan A, hasil jawaban atas pertanyaan B, dan hasil jawaban atas pertanyaan C. Jadi antara rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan itu harus sinkron. Kalau rumusan ada tiga, tujuan tiga, kesimpulan tiga.
Kalau rumusan 2, tujuan 2, kesimpulan 2. Kalau rumusan nanya AB, tujuan untuk mengetahui AB, kesimpulan juga menjawab pertanyaan AB. Jangan beranak pinak melebihi jumlah, begitu. Kemudian yang namanya saran, isinya apa? Saran itu adalah rekomendasi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Jadi bukan sarannya adalah oh, apa ya? Hal-hal yang lain begitu ya. Tapi justru itu adalah pengembangan penelitian yang lebih lanjut. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kan laporan penelitian kan ada macam-macam tuh. Jenisnya juga macam-macam. Ada yang kuantitatif, kualitatif, tindakan, deskriptif. Kalau kuantitatif berarti hubungannya dengan angka. Kualitatif itu enggak, isinya analisis. Laporan penelitian tindakan berarti step-stepnya. Deskriptif itu berupa penjelasan, gambaran gitu ya. Nah, laporan itu harus jelas dan sistematis sehingga memudahkan untuk dipahami gitu ya. Tidak ambigu. Nah, tidak membingungkan, multitafsir begitu ya. Dan namanya laporan itu selain bahasanya itu mudah dipahami, baku, itu juga memang harus valid, akurat, jelas. Yang dia diperoleh dari apa? Dari referensi. Nah, ketika sebelum dipublish, laporan itu harus divalidasi atau direview oleh ahli atau expert yang memang misalkan nih, misalkan KPTA ada dosen pembimbing, TA ada dosen penguji begitu ya. Jadi memang harus diuji nih, memang layak tidak sih gitu. Memang pantas tidak sih, kira-kira begitu. Nah, tidak bisa kalau asal bikin aja jebret gitu, publish nggak bisa. Kalau misalkan mau nulis paper ya harus direview dulu begitu. Nah, laporan penelitian itu adalah sarana. Sarana terkait hasil penelitian, ya, baik itu untuk histori peneliti maupun untuk orang lain, gitu ya. Nah, dengan laporan penelitian itu juga bisa jadi pertimbangan atau dasar untuk mengambil keputusan atau kebijakan. Ada yang tahu, misalkan Taman Pintar, ya, itu juga adalah hasil riset, riset penelitian yang kemudian ada laporannya, kemudian ada apa namanya hasil luarannya. Nah, sebelumnya itu apa? Sebelumnya itu kan apa? Shopping ya. Kalau orang Jogja asli gitu kan. Kemudian kalian pernah dengar pasti pasar hewan, tanaman, ikan hias. Nah, itu tadinya juga pindahan, tadinya di Pasar Ngasem. Kenapa bisa dipindah di situ? Itu juga dari hasil penelitian. Jadi kebijakan-kebijakan di sekitar kita, di perkotaan, tata kota, kemudian kebijakan perusahaan, kemudian penelitian oleh BUMN, perusahaan swasta, dan lain sebagainya, itu pasti ada suatu permasalahan yang diselesaikan melalui riset. Dari riset itu harus ada laporan penelitian. Dari laporan penelitian itu jadi, oh ternyata begini, lebih tahu. Kemudian langkah yang puncaknya ada apa? Problem solving. Jadi menyelesaikan, cari solusi, mengambil keputusan. Keputusannya ini, tinggal ditindaklanjuti. Sehingga namanya penulisan laporan penelitian itu harus seksama dan sesuai dengan standar. Nah, formatnya itu tergantung sama disiplin ilmu. Tapi memang harus sesuai kaidah WEBI. WEBI itu apa? Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan isi-isinya ada apa? Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil pembahasan, kesimpulan saran, kan begitu ya? Tapi secara lengkap-lengkapnya dimulai dari halaman judul dulu, halaman pengesahan, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, gitu kan? Hasil dari pembahasan bisa jadi satu, bisa dipisah. Kalau dipisah berarti pengumpulan dan pengolahan data. Kemudian baru pembahasan atau analisis. Kemudian kesimpulan dan saran. Kemudian daftar pustaka. Berikutnya adalah lampiran. Lampiran itu misalkan berisi histori,
data-data yang belum diolah, kemudian foto-foto, dokumentasi. Nah, itu ada di lampiran. Nah, ini harus disusun dengan jelas dan sistematis sehingga mudah dipahami begitu. Nah, aturan-aturannya harus yang bagaimana? Yang baku terstandar sesuai dengan PUEBI. Tadi apa? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kemudian masih ingat citasi, referensi, parafrase. Ketika menulis sesuatu itu tidak boleh copy paste, sehingga harus dibahasakan ulang dengan apa? Dengan parafrase. Kemudian ketika menulis juga itu kan kalian nggak murni deh 100% dari kalian, tapi itu dari sumber-sumber kan, sumber-sumber yang lain, referensi. Nah, referensi itu kemudian ditambahkan itu dalam bentuk apa? Sitasi. Misalkan ada sesuatu dikuatkan dengan penelitian A, B, C. Nah, penelitian A, B, C itu yang harus disampaikan namanya sitasi. Kok nggak disampaikan apa? Oh, plagiat. Karena ngaku-ngaku kan tidak tahu mengklaim itu dengan bahasa kalian ketika tidak menyertakan dengan sitasi. Itu termasuk plagiat. Misalkan em, apa namanya? Produktivitas itu meningkatkan kinerja, kemampuan, keterampilan karyawan, begitu ya. Itu asal aja ya kalimatnya. Nah, kalau memang itu adalah hasil kesimpulan dari riset kalian, oke, berarti itu adalah pernyataan murni dari kalian. Tapi kalau misalkan itu ada hasil bacaan kalian, maka kalian harus menyertakan itu kata siapa dengan sitasi. Sitasi berisi apa? Author and year. Nah, tinggal penulisannya bagaimana? Pakai format apa? MLA, IEEE, seperti apa? Apakah pakai angka saja? Autorir, apakah dengan halaman dan seterusnya? Nah, seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, ketika ada sitasi otomatis ada referensi. Semua yang tersirat dalam sitasi harus ada di referensi. Semua yang ditulis di referensi harus tersirat dalam sitasi atau keterangan sumber. Referensi itu apa? Daftar pustaka gampangnya. Cuma versi bahasa Indonesia itu referensi atau daftar pustaka, bahasa Inggrisnya reference, begitu ya. Laporan penelitian yang baik itu harus jelas, sistematis sehingga mudah dibaca. Bahasa baku tapi mudah dipahami, referensinya jelas, begitu ya. Dan harus divalidasi dan direview. Baik, kemudian kaidah PUEBI, masih ingat kan tadi, pedoman umum apa tadi? Ejaan Bahasa Indonesia, gitu. Jadi, eh, sebelum-sebelumnya itu EYD kan. Tapi ada istilah-istilah lain gitu ya. Yang bisa jadi kalian pernah mendengar atau belum pernah mendengar, saya tidak tahu ya, tergantung kalian. Jadi ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, pedoman umum pembentukan istilah, pedoman umum penulisan bahasa Indonesia yang efektif dan elegan. Nah, intinya di situ akan cukup lengkap tuh gitu. Kira-kira kalimat efektif tuh gimana sih? Minimal ada subjek, predikat. Kan harus cek. Masih ingat pelajaran bahasa Indonesia SPOK atau SPO, kata hubung SP dan SPK atau apa. Tapi minimal-minimalnya namanya kalimat harus ada subjek, predikat. Coba kalian cek ketika kalian menulis, apakah ada subjek dan predikat. Jika tidak ada, berarti kalimat kalian tidak efektif. Silahkan ubah. Minimal ada subjek predikat. Saya sering membaca misalkan yang terjadi adalah, nah itu kan ada subjek, ada predikat. Kadang-kadang kalian hanya menuliskan keterangan dan keterangan. Dengan menjadikan itu sebagai alasan, kemudian kalian menyampaikan karena dapat. Terus ini nyambungnya kemana gitu. Jadi setelah kalimatnya tuh jadi susah dipahami ketika tidak ada subjek dan predikat. Kadang saya sering sih, saya menemukan kalimat keterangan dan keterangan bertemu begitu. Jadi silahkan dicek. Nah, ini ada 3 macam pedoman umum PUEBI, yaitu
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EYD itu sendiri ya zaman dulu ya. Nah, di sini mengatur ejaan, huruf kapital, tanda baca, tulisan angka dalam bahasa Indonesia. Kemudian pedoman umum pembentukan istilah yang terkait istilah-istilah asing ya. Kata-kata asing harus apa? Italic, italic, miring. Nah, jadi semua yang serapan itu silahkan miring begitu ya. Kemudian pedoman umum penulisan bahasa Indonesia yang efektif. Nah, ini terkait tata bahasa dan sebagainya. Satu lagi, ketika paragraf-paragraf yang baik itu satu paragraf itu satu pokok bahasan ya. Jangan sampai 5 pokok bahasan jadi satu paragraf. Itu wah carut jadi satu. Memusingkan begitu ya. Nah, kaidah-kaidah ini harus diterapkan dalam penulisan laporan, laporan, makalah, tugas, karya tulis, dan seterusnya. Hampir keseluruhan yang berbau-bau ilmiah atau akademik. Nah, PB itu fokusnya apa? Ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa, istilah teknis, dan gaya. Nah, ejaan itu terkait kapital, tanda baca, gitu. Tata bahasa itu bagaimana? Kata baku, tidak baku, kata hubung, tanda baca. Istilah teknis, misalkan dia kalau serapan, oh miring begitu ya. Gaya penulisan itu terkait kejelasan. Makanya minimal apa? Ada subjek dan predikat. Nah, nah ini ejaan tuh apa sih gitu kan? Nah, ejaan itu sesuai kaidah WEBI gitu ya. Jadi harus dicek ejaannya praktek, praktik, apotek, apotik begitu ya. Kuitansi atau kwitansi. Nah, itu tuh hal-hal yang kalian mungkin waktu SMA pernah belajar tentang itu. Tanda baca, kapan ditambahkan koma, kapan tidak perlu koma, kapan tanda serutannya dan seterusnya. Angka, misalkan hanya menulis eh, terdiri dari 5 macam. Nah, ketika hanya ada 5 macam ini, jadi kalau cuma satu atau dua kata, silakan ditulis huruf, jangan ditulis angka. Jadi misalkan material terdiri dari 5 jenis. Nah, limanya jangan ditulis angka, tapi LIM. Tapi kalau misalnya material terdiri dari 35 jenis, nah itu baru ditulis dengan angka. Jadi kalau misalkan satu atau dua kata, itu silahkan ditulis huruf. Tapi kalau lebih dari dua kata, silahkan ditulis angka. Kemudian kalau misalkan itu berupa penjelasan angka-angka yang cukup banyak, berarti jangan ditulis huruf, tapi ditulis angka. Jadi memang begitu. Kemudian penggunaan kata harus diperhatikan. Jangan ambigu. Jangan gunakan bahasa gaul ke dalam laporan. Misalkan, jujur li, dia seperti itu secara, ya gitulah secara gitu. Itu oke lah di bahasa percakapan sehari-hari, bahasa gaul bisa digunakan. Tapi ketika sudah masuk ke laporan, big no, seperti itu ya. Misalkan dalam bahasa Inggris juga jangan pakai eh, istilah-istilah yang meme yang plesetan atau apa ya. Ibaratnya tuh kayak istilah-istilah aja. Misalkan saya sangat lapar sekali. Tapi bahasa Indonesia, I wanna eat horse. Kayak gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian penggunaan singkatan. Ini juga harus secara umum. Misalkan itu ada istilah baru, maka di awal pertama kali disebut itu harus dijelaskan singkatannya. Ya, misalkan rula, reba, itu kan umum di ekonomi, tapi orang awam tidak umum. Ya, misalkan reba rapid entire body assessment dalam tanda kurung reba. Nah, baru ketika sudah dijelaskan di awal, baru tinggal dipanggil-panggil dengan singkatan itu. Tapi sudah dijelaskan di awal. Nah, kemudian referensi itu memang harus valid ya, harus lengkap. Jangan cuma judul artikel sama nama tahun doang, tapi lengkap. Apakah itu buku? Kalau buku berarti ditambahkan kota terbit, penerbit. Apakah itu jurnal? Kalau jurnal harus disebutkan nama jurnalnya, volume, nomor halaman. Nah, jadi harus lengkap, tidak ada mas. Nah, ini yang harus kalian lakukan.
Jadi, kalian luaran dari mata kuliah tata tulis ilmiah ini adalah laporan, ya. Kemudian eh, apa namanya? Laporan, kemudian artikel ilmiah dan presentasi. Nah, hari ini saya menjelaskan tentang laporan penelitian. LP itu laporan penelitian. Minggu depan saya akan menjelaskan artikel ilmiah. Minggu depannya lagi terkait presentasi, minggu depannya lagi terkait presentasi. Kemudian di pertemuan 13 dan 14 kalian yang presentasi. 4 4. Nah, itu harus sudah siap semua, ya. Jadi sudah harus dicicil. Nah, sekarang kita bahas laporan dulu. Di laporan kalian harus ada apa? Halaman judul, ya kan? Kemudian apa lagi? Abstrak. Abstrak itu apa? Ringkasan. Isinya apa sih? Tujuan penelitiannya, metodologinya, hasil dan kesimpulannya. Ya, itu hanya satu paragraf aja. Jadi memang apa sih tujuan masalahnya gitu ya? Tujuan penelitiannya ABC ya ABC. Metodenya bagaimana? Hasil kesimpulan itu tuh menjawab yang ABC tadi, ya. Jadi memang harus berisi itu. Kemudian habis abstrak apa? Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu ada apa aja? Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kalau ada hipotesis ya hipotesis, manfaat penelitian, kalau ada batasan masalah juga ditambahkan batasan masalah. Gitu ya. Saya ulang, latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, kalau ada batasan, batasan, seperti itu. Nah, kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu apa sih? Literatur yang relevan dengan penelitian kalian. Nah, tinjauan pustaka itu bisa dua-duanya dipakai. Yang pertama adalah teori tentang apa yang kalian bahas. Ya, misalkan tadi Reba Rula, berarti membahas satu ergonomi dulu, kedua tentang postur kerja. Ada banyak nih asesmen postur kerja, ada Rosa, Rula, Reba, OAS, begitu ya. Kemudian baru masuk ke materi yang kalian pilih, misalkan Rula atau Reba atau apa, seperti itu. Jadi, tinjauan pusat itu mengerucut. Nah, itu adalah referensi yang kalian gunakan. Referensi yang lain yang harus kalian sertakan adalah apa? Adalah paper atau jurnal atau penelitian sebelumnya yang mirip-mirip seperti itu. Itu adalah tinjauan pustaka. Jadi memang ada penelitian terdahulu, ada referensi teoritis gitu. Nah, berikutnya adalah metodologi. Metodologi itu terkait metode yang kalian kerjakan. Subjek penelitian, objek penelitian, kemudian populasi, sampel. Ini ya aslinya jumlah populasinya itu berapa? Terbatas atau tidak terbatas? Sampelnya berapa? Nah, sampelnya itu tidak bisa langsung asal 30, 50, 100. Ketika kalian sudah beneran bikin laporan, maka sampelnya itu berisi apa? Berisi perhitungan yang diperoleh dari rumus tertentu. Contoh, rumus Rovin untuk populasi tak terhingga dengan tingkat kepercayaan sekian, itu berapa sih? Gitu. Terus kalian mau pakai apa? Regresi kek, korelasi, ANOVA, MANOVA, one way, two way ANOVA, atau pakai SEM, SEM biasa, SEM PLS, atau Pak HP, ANP, atau pakai analisis faktor. Nah, itu akan sangat mempengaruhi sama jumlah sampel. Apakah cukup 1, 5, 10, 30, ataukah 50, 100, 500. Nah, itu tergantung kalian mau menggunakan pengolahan yang mana. Lah, Bu, ini saya sudah pakai ini pengolahan pie chart. Itu aslinya itu hanya pengantar awal. Tapi itu belum merupakan intisari dari metode yang kalian pakai. Ya, jadi kali ini pie chart dan sebagainya itu hanya
awal saja. Tapi nanti ketika kalian sudah mulai penelitian yang sebenarnya tidak seperti itu. Berikutnya adalah, nah di sini tuh sebenarnya adalah pengumpulan dan pengolahan data. Kalian mengumpulkan datanya bagaimana, mengolahnya bagaimana, sejarah pengolahannya bagaimana, sejarah pengumpulannya bagaimana. Kemudian dari situ dianalisis, dibahas, pembahasan, diinterpretasikan. Artinya apa gitu ya. Tiap ada tabel, tiap ada gambar, silahkan tulis nomornya, nomor tabel, nomor gambar, dan keterangannya. Kalau sumber lain ya ditambahkan sumber lain. Dan satu hal yang perlu kalian perhatikan, dilarang menyampaikan hasil penelitian adalah sebagai berikut. Gambar terkait ini ada di bawah ini. Big no. Jangan gunakan ada di bawah ini, tapi langsung sebut gambar tabel nomor berapa. Ya, gambar 31 kek, tabel 51 kek, gitu. Jadi sudah langsung menyebut begitu. Kesimpulan dan rekomendasi. Nah, ini kesimpulannya menjawab dari apa? Tujuannya. Ingat rumusan 3, tujuan 3, kesimpulan 3. Rumusan 2, tujuan 2, kesimpulan 2. Tidak bisa kalau misalkan rumusannya 2, tujuannya 5, kesimpulannya 3. Enggak bisa. Harus sinkron. Kemudian rekomendasi. Rekomendasi itu apa ya? Saran-sarannya untuk penelitian lebih lanjut. Begitu ya. Kemudian daftar pustaka. Silahkan tulis sumber referensi dengan kaidah WEBI. Nah, kemudian lampiran-lampirannya, daftar pertanyaan wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan seterusnya. Itu yang kalian harus kerjakan. Nah, ini adalah yang harus kalian kerjakan ya untuk tugas akhir kalian. Untuk big project-nya adalah laporan, artikel ilmiah, presentasi. Nah, sini saya sudah menjelaskan terkait ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, sampai sini ada yang nanyakan? Ini yang akan kalian kerjakan. Jadi kalian harus paham, jangan sampai kalian mengerjakan sesuatu yang tidak kalian pahami. Sampai sini, bagaimana? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, laporan kalian tidak boleh salah. Kalau salah, ada Bu, konsekuensinya. izin bertanya, untuk Ya, lampiran itu maksudnya apa, Bu? lampiran itu misalkan kuesioner kalian bisa kalian lampirkan di lampiran. Kemudian rekapan, misalkan nih, kita membahas laporan kalian. Laporan kalian ya berarti kuesionernya. Misalkan ada dokumentasi, ada dokumentasinya, gitu ya. Misalkan kalian meneliti perusahaan gitu, ya segala sesuatu tentang perusahaan yang tidak dilampirkan di pengumpulan dan pengolahan data. Misalkan kalian em, tentang postur kerja, gitu ya, atau sesuatu yang memang di luar pengolahan dan pengumpulan dan pengolahan data, tapi kalian ingin menyampaikan bukti-buktinya bisa di lampiran, gitu. Ada lagi yang tanyakan? Baik, Bu. Misi Bu izin bertanya Bu. Silakan. Untuk hasil penelitiannya itu kan kalau di kelompok saya itu seperti misalnya hasil kuesioner responden menggunakan transportasi pribadi sebanyak 92 orang. Nah itu nanti mungkin untuk kayak analisisnya tuh langsung dilanjutin di situ aja Bu. Kayak